Selamat pagi Pak Sarip, silakan duduk Pak. Selamat pagi Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar saya baik Pak Sarip. Gimana Pak Sarip? Habis mengajar apa tidak ada jam mengajar nih hari ini? Saya habis mengajar Pak, baru banget selesai nih Pak. 8 JP tadi. Baik Pak Sarip, hari ini sengaja Bapak saya undang ke ruangan saya untuk kita saling berdiskusi atau saling sharing Pak. Saya rencananya akan menggunakan metode Tirta Pak dalam membantu Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan Pak dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, Mungkin dari Tirta sendiri Bapak sudah paham ya ada 4 langkah bagaimana mencari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah Bapak siap untuk kita mulai Pak diskusi kita saat ini Pak? siap Pak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Uh, Begini Pak Sarip, langkah pertama dalam menentukan tujuan Bapak, tujuan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran di kelas seperti apa ya Pak ya? Begini Pak, saya ingin meningkatkan minat literasi siswa di kelas Pak. Terutama mungkin di yang lebih besar di sekolah ya Pak ya. Kemudian nilainya juga nilainya lebih meningkat Pak, terutama nilai ujian praktiknya. Kemudian berikutnya saya ingin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak di kelas. Oh seperti itu, bagus itu Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih spesifik lagi atau lebih detail apa sih Pak indikator atau ukuran yang bisa menunjukkan supaya nilai itu atau tadi yang Bapak sebutkan bisa lebih meningkat Pak. Termasuk tadi ya Pak ya, literasi yang Bapak katakan ya Pak ya. Iya Pak, yang saya inginnya minat siswa terhadap literasi dan keterampilan berliterasi siswa meningkat Pak, sehingga nanti capaian rapor pendidikan kita juga literasinya seharusnya meningkat Pak. Tujuan yang sangat bagus itu Pak dan sangat detail ya Pak ya. Bapak sendiri apakah ada target waktu tertentu Pak? Kapan Bapak ingin melihat peningkatan ini Pak? Saya sih punya target Pak, inginnya dalam 1-2 bulan ini atau mungkin lambat-lambatnya 1 semester ini sudah ada peningkatan kemampuan literasi siswa Pak, sehingga nanti sebelum ANBK ya anak-anak sudah punya bekal lah, sehingga nanti rapor pendidikan kita juga hasilnya bagus Pak. Oh baik, jadi dalam beberapa pekan ke depan Pak ya, 6 pekan atau tadi Bapak sebutkan bisa mencapai untuk meningkatkan budaya literasi itu Pak ya, sehingga nilai UNBK-nya juga dapat tercapai ya Pak ya. Betul Baik Pak betul Sarip, Pak. kita lanjut ke langkah berikutnya nih Pak. Dari yang saya identifikasi, faktor-faktor saat ini salah satunya adalah budaya literasi yang masih sangat minim ya Pak ya. Betul Pak. Apa saja Pak yang kendala yang Bapak hadapi saat ini Pak? Kalau dari pengamatan saya Pak, mungkin karena anak-anak tidak terbiasa membaca ya Pak ya, apalagi dengan zaman sekarang yang anak dekat sekali dengan gadget, mereka lebih cenderung banyak menghabiskan waktunya dengan smartphone-nya ketimbang membaca Pak. Mungkin Pak Sari bisa lebih ceritakan lebih detail lagi kurangnya minat baca itu karena pengaruh tadi yang lebih spesifik mungkin ada lagi Pak. Mungkin faktornya karena anak-anak tidak punya akses ke bahan bacaan yang menarik mungkin Pak, dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi mereka lebih condong menghabiskan waktunya ya ke game atau ke TikTok misalnya, Instagram.
Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak Sarip, mungkin Pak Sarip ada apa namanya solusi bagaimana meningkatkan akses baca untuk siswa agar lebih bisa menarik lagi dan sehingga minat baca murid Bapak di kelas bisa meningkat Pak. Kalau itu Pak, saya ada beberapa planning Pak terkait hal-hal apa saja yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa Pak. Yang pertama, saya punya ide ingin membuat program membaca harian Pak. Selain itu mungkin ada Pak Sarip? Ada Pak, ada membuat perpustakaan mini atau pojok baca di kelas masing-masing Pak. Lalu mungkin nanti saya bisa membuat klub buku juga Pak. Dan yang terakhir ini Pak, ini yang mungkin saya butuh akses yang lebih luas ya di sekolah Pak terkait kompetisi literasi antar kelas Pak. Baik Pak Sarip, itu identifikasi awal ya Pak ya, beberapa kendala yang tadi Pak Sarip sudah jabarkan sangat detail sekali. Ya mungkin saya bisa ulang. Yang pertama adalah minatnya kurang, literasi yang sangat minim. Terus juga tadi Bapak memberikan solusi ya kan, bagaimana membuat perpustakaan mini kelas atau klub baca ya kan. Setelah itu juga Bapak pengen melihat indikator yang lain lebih bagus lagi adalah dengan adanya lomba kompetensi ya Pak ya, kompetensi semacam antar sekolah atau antar kelas Pak? Kompetisi literasi ya, kita antar kelas dulu Pak. Antar kelas dulu Pak ya. Wah sangat bagus sekali ini ide Bapak ini sangat cemerlang. Selanjutnya Pak Sarip nih, kita masuk ke tahap perencanaan aksi Pak Sarip. Mungkin Pak Sarip bisa apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat literasi yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak. Ada cara lain nggak Pak? Baik Pak, tadi yang sudah saya sampaikan kan ada 4 ya Pak ya. Betul, ada 4 Pak. Ya, terkait untuk program baca, saya rencananya ingin menyediakan khusus setiap hari. Mohon maaf Pak, menyediakan apa tadi? Menyediakan waktu khusus setiap hari Pak untuk anak membaca di kelas. Mungkin nanti bisa dijadikan program di sekolah Pak. Anak membaca 10 menit atau berapa menit sebelum pembelajaran dimulai Pak. Seperti itu ya Pak ya, kayak semacam kegiatan harian budaya literasi ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk rencana pojok baca tadi Pak. Pojok baca ya Pak. Saya rencananya ingin buat tadi perpustakaan mini di setiap kelas dengan koleksi bukunya itu yang sekiranya menarik dan ringan Pak dibacanya. Jadi jangan buku yang terlalu berat lah ya. Jadi yang menarik, terutama yang memang kaitannya dengan anak-anak SMP kan, dia peralihan dari siswa SD ya, dari anak-anak ke remaja, yang minimal jangan full text seperti buku-buku novel ataupun bacaan di SMA, tapi masih ada gambar-gambarnya lah Pak. Jadi anak lebih tertarik. Waduh, itu sangat bagus sekali tuh Pak. Ide cemerlang yang Bapak tawarkan seperti itu Pak. Kemudian untuk klub buku, klub baca ya Pak ya. Seperti klub baca bukan Pak? Kalau klub buku? Gimana Pak? Kalau klub buku seperti klub baca bukan Pak? Ya betul, kurang lebih seperti itu Pak. Nanti saya minta untuk bisa collab atau koordinasi dengan teman-teman guru lain membentuk klub buku. Harapannya untuk mendorong diskusi dan berbagi tentang buku yang dibaca Pak. Jadi kalau klub baca itu khusus untuk antar siswa saja ya Pak ya? Iya betul. Jadi untuk anak-anak yang memang punya keinginan lebih lah. Itu sangat terakhir Pak terkait kompetisi literasi. Betul. Ada lagi Pak yang lebih spesifik? Kompetisi literasi antar kelas yang di dalamnya itu ada lomba menulis ya. Lomba menulis atau puisi atau cerpen
Itu ide yang sangat bagus Pak Sarip ya. Selain tadi yang Bapak sebutkan, lomba menulis, klub baca, pojok baca, terus kemudian ada buku-buku yang harus update Pak ya, khususnya di perpustakaan mini itu Pak. Mungkin Bapak memerlukan sumber daya tambahan nggak Pak? Atau semacam gini Pak, pelatihan mungkin untuk menerapkan metode-metode Bapak yang akan Bapak jalankan nanti Pak? Untuk saya, hal yang saya butuhkan itu Pak, yang pertama mungkin Bapak bisa buatkan program yang artinya gini Pak, kayak saya kalau mau berkolaborasi dengan guru lain yang saya segan Pak, kecuali kalau Bapak buat instruksi langsung melalui surat tugas atau dan semacamnya, supaya ini jadi tugasan juga terstruktur, sehingga nanti saya untuk kolaborasinya juga lebih enak juga Pak. Baik, itu akan saya support Pak. Kemudian Pak Sarip, kalau memang itu dibutuhkan semacam pelatihan dan kita memang harus kolaborasi, Bapak akan melihat atau mengukur keberhasilan dari mana rencana aksi ini Pak? Maksudnya gini, bagaimana Bapak cara mengukur keberhasilan rencana yang akan Bapak buat? Oke. Tadi kaitannya dengan program membaca harian Pak. Betul. Saya bisa mungkin dengan cara membuat buku prestasi, namun buku prestasi bacaan Pak. Jadi anak mengisi buku bacaannya tentang apa, kemudian dia membaca di halaman berapa, dia tulis di situ. Nanti setelah selesai membaca buku, mereka buat sinopsisnya Pak. Baik, terima kasih Pak Sarip. Selanjutnya Pak Sarip nih, mungkin yang sudah Bapak sampaikan sangat bagus sekali semuanya ya, Bapak uraikan dengan jelas. Saya hanya memastikan nih Pak, rencana aksi ini jalankan. Kira-kira siapa ini akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini dapat berjalan dengan sesuai rencana Bapak? Ya. Saya sendiri yang akan siap bertanggung jawab terkait rencana ini Pak. Kemudian Pak, saya akan coba berusaha menjaga program-program ini supaya berjalan sesuai dengan rencana yang kita rencanakan atau saya rencanakan secara konsisten Pak. Kemudian tadi saya potong tadi, mohon maaf. Maksud saya, bagaimana Bapak bisa memastikan rencana ini tetap konsisten, yang tadi Bapak katakan sesuai pada jalur yang Bapak rencanakan gitu Pak? Itu saya akan coba buat jadwal rutin Pak terkait evaluasi progresnya Pak. Mungkin bisa dengan catatan-catatan mingguan, kemudian apa saja yang telah berhasil dilaksanakan ataupun hal yang perlu diperbaiki. Namanya kita perdana Pak, kadang kita belum punya jam terbang untuk melaksanakan ini kan, masih harus ada perubahan-perubahannya Pak ya. Betul. Jadi, saya bisa mohon bantuannya dari Bapak untuk memberikan umpan balik secara berkala Pak. Tentu itu insya Allah pasti saya akan lakukan dalam rangka mendukung apa yang Bapak rencanakan saat ini. Kiranya ini menjadi perhatian juga buat saya pribadi sebagai kepala sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan wakil-wakil saya untuk mendukung kegiatan Bapak ini Pak. Selain itu Pak Sarip, apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau tambahkan supaya hasil pertemuan kita saat ini ada masukan lain mungkin? Ada sedikit Pak. Silakan Pak. Mungkin nanti dukungan inisiatif literasi dari Bapak selaku pimpinan saya dan sumber-sumber daya yang saya perlukan tadi kaitannya dengan perpustakaan mini Pak. Mungkin nanti saya butuhkan beberapa sarana dan prasarana, mohon difasilitasi Pak. Tentunya itu sangat saya prioritaskan apa ya. Selagi memang untuk kebutuhan anak didik kita, saya akan berkoordinasi dengan wakil bidang Sapras dan kurikulum untuk kolaborasi, karena ini buku kan menyangkut masalah
kepentingan sekolah juga kita ini, saya akan segera mungkin langsung mengambil langkah yang paling tepat supaya Bapak tidak terlalu lama dalam menjalankan rencana aksi ini, Pak. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Saya sangat berterima kasih sekali dengan apa yang Bapak berikan atau sekolah berikan kepada saya. Semoga rencana ini bisa saya jalankan dengan baik nantinya, Pak. Sama-sama Pak Sarip, saya yakin Bapak sudah bisa melakukannya. Kalau memang jika ada masalah atau hal-hal yang lain, bisa boleh konsultasikan lagi kepada saya, Pak. Jangan ragu, Pak. Pintu saya terbuka lebar untuk semua guru dan tendik, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Bimbingan dan arahan untuk hari ini. Selamat bekerja, selamat mengajar, dan tetap semangat, Pak, dalam mencerdaskan anak bangsa kita ini, Pak. Siap, terima kasih Bapak. Saya pamit undur diri ya Pak ya. Terima kasih Pak Sarip. Bisa kembali ke kelas Pak Sarip ya. Ya Pak. Terima kasih waktunya Pak. Pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Sarip. Selamat pagi Pak Sarip. Silakan duduk Pak. Selamat pagi Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar saya baik Pak Sarip. Gimana Pak Sarip? Habis mengajar apa tidak ada jam mengajar nih hari ini? Saya habis mengajar Pak, baru banget selesai nih Pak. 8 JP tadi. Baik Pak Sarip, hari ini sengaja Bapak saya undang ke ruangan saya untuk kita saling berdiskusi atau saling sharing Pak. Saya rencananya akan menggunakan metode Tirta Pak dalam membantu Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan Pak dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin dari Tirta sendiri Bapak sudah paham ya, ada 4 langkah bagaimana mencari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apakah Bapak siap untuk kita mulai Pak diskusi kita saat ini Pak? Siap Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Begini Pak Sarip, langkah pertama dalam menentukan tujuan Bapak, tujuan yang Bapak ingin capai dalam pembelajaran di kelas seperti apa ya Pak ya? Begini Pak, saya ingin meningkatkan minat literasi siswa di kelas Pak, terutama mungkin di yang lebih besar di sekolah ya Pak ya. Kemudian nilainya juga, nilainya lebih meningkat Pak, terutama nilai ujian praktiknya. Kemudian berikutnya saya ingin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh seperti itu, bagus itu Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih spesifik lagi atau lebih detail apa sih Pak indikator atau ukuran yang bisa menunjukkan supaya nilai itu atau tadi yang Bapak sebutkan bisa lebih meningkat Pak. Termasuk tadi ya Pak ya, literasi yang Bapak katakan ya Pak ya. Iya Pak. Ya, saya inginnya minat siswa terhadap literasi dan keterampilan berliterasi siswa meningkat Pak, sehingga nanti capaian rapor pendidikan kita juga literasinya. Tujuan yang sangat bagus itu Pak dan sangat detail ya Pak ya. Bapak sendiri apakah ada target waktu tertentu Pak? Kapan Bapak ingin melihat peningkatan ini Pak? Saya sih punya target Pak, inginnya dalam 1-2 bulan ini atau mungkin lambat-lambatnya 1 semester ini sudah ada peningkatan kemampuan literasi siswa Pak, sehingga nanti sebelum ANBK ya anak-anak sudah punya bekal lah, sehingga nanti rapor pendidikan kita juga hasilnya bagus Pak. Oh baik, jadi dalam beberapa pekan ke depan Pak ya,
pekan atau tadi Bapak sebutkan bisa mencapai untuk meningkatkan budaya literasi itu Pak ya, sehingga nilai UNBK-nya juga dapat tercapai ya Pak ya. Baik Pak Sarip, kita lanjut ke langkah berikutnya nih Pak. Dari yang saya identifikasi, faktor-faktor saat ini salah satunya adalah budaya literasi yang masih sangat minim ya Pak ya. Betul Pak. Apa saja Pak yang kendala yang Bapak hadapi saat ini Pak? Kalau dari pengamatan saya Pak, mungkin karena anak-anak tidak terbiasa membaca ya Pak ya, apalagi dengan zaman sekarang yang anak dekat sekali dengan gadget, mereka lebih cenderung banyak menghabiskan waktunya dengan smartphone-nya ketimbang membaca Pak. Mungkin Pak Sarip bisa lebih ceritakan lebih detail lagi kurangnya minat baca itu karena pengaruh tadi, yang lebih spesifik mungkin ada lagi Pak? Mungkin faktornya karena anak-anak tidak punya akses ke bahan bacaan yang menarik mungkin Pak dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi mereka lebih condong menghabiskan waktunya ya ke game atau ke TikTok misalnya, Instagram. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak Sarip, mungkin Pak Sarip ada solusi bagaimana meningkatkan akses baca untuk siswa agar lebih bisa menarik lagi dan sehingga minat baca murid Bapak di kelas bisa meningkat Pak? Kalau itu Pak, saya ada beberapa planning Pak terkait hal-hal apa saja yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa Pak. Yang pertama, saya punya ide ingin membuat program membaca harian Pak. Selain itu mungkin ada Pak Sarip? Ada Pak, ada membuat perpustakaan mini atau pojok baca di kelas masing-masing Pak. Lalu mungkin nanti saya bisa membuat klub buku juga Pak. Dan yang terakhir ini Pak, ini yang mungkin saya butuh akses yang lebih luas ya di sekolah Pak terkait kompetisi literasi antar kelas Pak. Baik Pak Sarip, itu identifikasi awal ya Pak ya, beberapa kendala yang tadi Pak Sarip sudah jabarkan sangat detail sekali. Ya mungkin saya bisa ulang. Yang pertama adalah minatnya kurang, literasi yang sangat minim. Terus juga tadi Bapak memberikan solusi ya kan, bagaimana membuat perpustakaan mini kelas atau klub baca ya kan. Setelah itu juga Bapak pengen melihat indikator yang lain lebih bagus lagi adalah dengan adanya lomba kompetensi ya Pak ya, kompetensi semacam antar sekolah atau antar kelas Pak? Kompetisi literasi ya, kita antar kelas dulu Pak. Antar kelas dulu Pak ya. Wah sangat bagus sekali ini ide Bapak ini sangat cemerlang. Selanjutnya Pak Sarip nih, kita masuk ke tahap perencanaan aksi Pak Sarip. Mungkin Pak Sarip bisa apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat literasi yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak? Ada cara lain nggak Pak? Baik Pak, tadi yang sudah saya sampaikan kan ada 4 ya Pak ya? Betul, ada 4 Pak. Ya, terkait untuk program baca, saya rencananya ingin menyediakan khusus setiap hari. Mohon maaf Pak, menyediakan apa tadi? Menyediakan waktu khusus setiap hari Pak untuk anak membaca di kelas. Mungkin nanti bisa dijadikan program di sekolah Pak. Anak membaca 10 menit atau berapa menit sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu ya Pak ya, kayak semacam kegiatan harian budaya literasi ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk rencana pojok baca tadi Pak. Pojok baca ya Pak. Saya rencananya ingin buat tadi perpustakaan mini di setiap kelas dengan koleksi bukunya itu yang sekiranya menarik dan ringan Pak dibacanya. Jadi jangan buku yang terlalu berat lah ya. Jadi yang menarik, terutama yang memang kaitannya dengan anak-anak SMP kan,
dia peralihan dari siswa SD ya, dari anak-anak ke remaja, yang minimal jangan full text seperti buku-buku novel ataupun bacaan di SMA, tapi masih ada gambar-gambarnya lah malah, jadi anak lebih tertarik. Waduh, itu sangat bagus sekali tuh Pak. Ya, Ide Pak. cemerlang yang Bapak tawarkan seperti itu Pak. Kemudian untuk klub buku, Klub saya baca ya Pak ya. rencananya Seperti klub baca bukan Pak? Kalau klub buku, gimana Pak? kalau klub buku seperti klub baca bukan Pak? Ya betul, kurang lebih seperti itu Pak. Nanti saya minta untuk bisa collab atau koordinasi dengan teman-teman guru lain, pembentuk klub buku. Harapannya untuk mendorong diskusi dan berbagi tentang buku yang dibaca Pak. Jadi kalau klub baca itu khusus untuk antar siswa saja ya Pak ya? Ya betul. Jadi untuk anak-anak yang memang punya keinginan lebih lah. Itu Yang sangat terakhir Pak, terkait kompetisi literasi. betul. Ada lagi Pak yang lebih spesifik? Kompetisi literasi antar kelas yang di dalamnya itu ada lomba menulis ya, Lomba menulis. atau puisi atau cerpen Pak. Itu ide yang sangat bagus Pak Sarip ya. Selain tadi yang Bapak sebutkan, lomba menulis, klub baca, pojok baca, terus kemudian ada buku-buku yang harus update Pak ya, khususnya di perpustakaan mini itu Pak. Mungkin Bapak memerlukan sumber daya tambahan nggak Pak? Atau semacam gini Pak, pelatihan mungkin untuk menerapkan metode-metode Bapak yang akan Bapak jalankan nanti Pak? Untuk saya, hal yang saya butuhkan itu Pak, yang pertama mungkin Bapak bisa buatkan program yang artinya gini Pak, kayak saya kalau mau berkolaborasi dengan guru lain kan saya segan Pak, kecuali kalau Bapak buat instruksi langsung melalui surat tugas atau dan semacamnya, supaya ini jadi tugasan juga terstruktur, sehingga nanti saya untuk kolaborasinya juga lebih enak juga Pak. Baik, itu akan saya support Pak. Kemudian Pak Sarip, kalau memang itu dibutuhkan semacam pelatihan dan kita memang harus kolaborasi, Bapak akan melihat atau mengukur keberhasilan dari mana rencana aksi ini Pak? Maksudnya gini, bagaimana Bapak cara mengukur keberhasilan rencana yang akan Bapak buat? Oke. Tadi kaitannya dengan program membaca harian Pak. Betul? Saya bisa mungkin dengan cara membuat buku prestasi, namun buku prestasi bacaan Pak. Jadi anak mengisi buku bacaannya tentang apa, kemudian dia membaca di halaman berapa, dia tulis di situ. Nanti setelah selesai membaca buku, mereka buat sinopsisnya Pak. Baik, terima kasih Pak Sarip. Selanjutnya Pak Sarip nih, mungkin yang sudah Bapak sampaikan sangat bagus sekali semuanya ya, Bapak uraikan dengan jelas. Saya hanya memastikan nih Pak, rencana aksi ini jalankan. Kira-kira siapa ini akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini dapat berjalan dengan sesuai rencana Bapak? Ya. Saya sendiri yang akan siap bertanggung jawab terkait rencana ini Pak. Kemudian Pak, Saya akan coba berusaha menjaga program-program ini supaya berjalan sesuai dengan rencana yang kita rencanakan atau saya rencanakan secara konsisten Pak. kemudian tadi saya potong tadi, mohon maaf. Maksud saya, bagaimana Bapak bisa memastikan rencana ini tetap konsisten, yang tadi Bapak katakan sesuai pada jalur yang Bapak rencanakan gitu Pak? Itu saya akan coba buat jadwal rutin Pak terkait evaluasi progresnya Pak. Mungkin bisa dengan catatan-catatan mingguan, kemudian apa saja yang telah berhasil dilaksanakan ataupun hal yang perlu diperbaiki. Namanya kita perdana Pak, kadang kita belum punya jam terbang untuk melaksanakan ini kan, masih harus ada perubahan-perubahan ya Pak ya.
Betul. Saya bisa mohon bantuannya dari Bapak untuk memberikan umpan balik secara berkala, Pak. Tentu itu insya Allah pasti saya akan lakukan dalam rangka mendukung apa yang Bapak rencanakan saat ini. Kiranya ini menjadi perhatian juga buat saya pribadi sebagai kepala sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan wakil-wakil saya untuk mendukung kegiatan Bapak ini, Pak. Selain itu, Pak Sarip, apakah ada hal lain yang ingin Bapak diskusikan atau tambahkan supaya hasil pertemuan kita saat ini ada masukan lain mungkin? Ada sedikit, Pak. Silakan, Pak. Mungkin nanti dukungan inisiatif literasi dari Bapak selaku pimpinan saya dan sumber-sumber daya yang saya perlukan tadi kaitannya dengan perpustakaan mini, Pak. Mungkin nanti saya butuhkan beberapa sarana dan prasarana, mohon difasilitasi, Pak. Tentunya itu sangat saya prioritaskan apa ya. Selagi memang untuk kebutuhan anak didik kita, saya akan berkoordinasi dengan wakil bidang Sapras dan kurikulum untuk kolaborasi karena ini bukan menyangkut masalah kepentingan sekolah juga kita ini. Saya akan segera mungkin langsung mengambil langkah yang paling tepat supaya Bapak tidak terlalu lama dalam menjalankan rencana aksi ini, Pak. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Saya sangat berterima kasih sekali dengan apa yang Bapak berikan atau sekolah berikan kepada saya. Semoga rencana ini bisa saya jalankan dengan baik nantinya, Pak. Sama-sama, Pak Sarip. Saya yakin Bapak sudah bisa melakukannya. Kalau memang jika ada masalah atau hal-hal yang lain, bisa boleh konsultasikan lagi kepada saya, Pak. Jangan ragu, Pak. Pintu saya terbuka lebar untuk semua guru dan tendik, Pak. Itu saja dari saya, Pak. Bimbingan dan arahan untuk hari ini. Selamat bekerja, selamat mengajar, dan tetap semangat, Pak, dalam mencerdaskan anak bangsa kita ini, Pak. Siap, terima kasih Bapak. Saya pamit undur diri ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Sarip. Bisa kembali ke kelas, Pak Sarip ya. Ya, Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Sarip.